Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kami yang diberikan untuk mempresentasikan tujuan pembelajaran. Baiklah, dulu saya memperkenalkan nama saya Haja Rukni, SD 135 Selebok Merio dari Kabupaten Sopen. Agendanya: 1. Konsep alur tujuan pembelajaran. 2. Tujuan pembelajaran. 3. Aspek-aspek dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Konsep alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase A sampai F atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah SD, SMP, SMA. Fase tersebut adalah fase A, kelas 1 dan 2. Fase B, kelas 3 dan 4. Fase C, kelas 5 dan 6. Fase D, kelas 7 dan 9. Fase E, kelas 10. Dan fase F, kelas 11 sampai 12. Capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fase umumnya kelas 1 dan 2. Pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak sebagai hasil peniruan dari berbagai sumber, mengetahui konsep dan prinsip gerak yang benar, mengetahui dan mempraktikkan aktivitas jasmani untuk pengembangan kebugaran dan pola perilaku hidup sehat, menunjukkan perilaku awal, tanggung jawab personal dan sosial, serta menerima nilai-nilai aktivitas jasmani, elemen keterampilan gerak. Pada akhir fase ini, peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas pola gerak dasar, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air kondisional. Elemen pengetahuan gerak. Pada akhir fase ini, peserta didik mengetahui prosedur dalam melakukan pola gerak dasar, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air kondisional. Elemen pemanfaatan gerak. Pada akhir fase ini, peserta didik mengetahui prosedur dan mampu mempraktikkan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan pola perilaku hidup sehat berupa mengenali nama dan fungsi anggota tubuh serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Elemen pemanfaatan gerak. Pada akhir fase ini, peserta didik dapat memahami prosedur dan mempraktekkan latihan pengembangan kebugaran jasmani sesuai ukuran dan intensitas aktivitas jasmani ringan, menunjukkan kemampuan dalam menerapkan pola perilaku hidup sehat berupa perlunya aktivitas jasmani, istirahat, pengisian waktu luang, serta memiliki makanan bergizi dan seimbang. Peserta didik juga dapat menunjukkan kemampuan dalam menerapkan prosedur
pemeliharaan kebersihan dan kesehatan alat, reproduksi, serta kesehatan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Elemen pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Pada akhir fase ini, peserta didik dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab untuk belajar mengerahkan diri dalam proses pembelajaran, menerima dan mengimplementasikan arahan dan umpan balik. Fase umumnya kelas 5 dan 6. Pada akhir fase C, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan modifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak dilandasi dengan penerapan konsep dan prinsip gerak yang benar, menerapkan konsep dan prinsip aktivitas untuk pengembangan kebugaran jasmani serta pola perilaku hidup sehat, menunjukkan perilaku tanggung jawab personal dan sosial dalam jangka waktu yang lebih lama secara konsisten serta meyakini nilai-nilai aktivitas jasmani. Elemen keterampilan gerak. Pada akhir fase ini, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan modifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak berupa permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air kondisional, elemen pengetahuan gerak. Pada akhir fase ini, peserta didik dapat menerapkan konsep dan prinsip modifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak berupa permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air kondisional. Capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Elemen penempatan gerak. Pada akhir fase ini, peserta didik dapat menerapkan konsep dan prinsip serta mempraktikkan aktivitas untuk pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan fisikal, fitness related health, dan prosedur pengukurannya untuk mengetahui status kebugaran pribadi pada fase ini. Peserta didik juga memiliki pengetahuan pengembangan pola perilaku hidup sehat berupa bahaya merokok, minuman keras, dan menyalahgunakan narkotika, zat-zat aditif, nafsa, dan obat berbahaya lainnya, serta memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menghindari cedera dan berbagai risiko dalam aktivitas jasmani dan olahraga. Elemen pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Pada akhir fase ini, peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang didasari kesadaran personal dan tanggung jawab sosial berupa penggunaan alat dan fasilitas pembelajaran, serta menghargai orang lain. Selain itu, peserta didik juga meyakini adanya interaksi sosial melalui aktivitas jasmani.
Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. 1. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. 2. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Catatan penting. Ya, catatan penting, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Ya, coba lihat alurnya. Alur tujuan pembelajaran. Fase A dimulai di kelas 1. Tujuan pembelajaran 1 sampai 23 sudah dilihat? Capaian pembelajaran kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. 2. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi persyaratan menuju capaian pembelajaran. Ya, coba lihat rumusannya. Tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran. Tahapan kognitif. 1. Mengingat, memahami, mengaplikasi, mengevaluasi, dan mencipta. Dimensi pengetahuan. 2. Faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, kecakapan hidup. 3. Kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. 4. Bermain, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan rumusan profil pelajar Pancasila. Melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen baru di dalam kurikulum. 3. Aspek-aspek tujuan pembelajaran.
sebagai berikut. Kompetensi, kemampuannya yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau di dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Konten, ilmu pengetahuan, inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran diakhiri satu unit pembelajaran. Variasi, sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan. Contohnya, tujuan pembelajaran. Pada fase B, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam memvisualisasikan dan mengombinasikan berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan secara mandiri tanpa meniru contoh, dilandasi dengan menerapkan prosedural yang benar, menerapkan prosedur aktivitas jasmani untuk pengembangan kebugaran dan pola perilaku hidup sehat, menunjukkan perilaku tanggung jawab personal dan sosial dalam jangka waktu tertentu secara konsisten, serta mendukung nilai-nilai aktivitas jasmani. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu memahami prosedur senam kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran kedua, peserta didik mampu mempraktikkan senam kebugaran jasmani dengan benar. Tujuan pembelajaran 3, peserta didik mampu memprediksi apa yang terjadi jika tidak menjaga kebugaran jasmani. Tentang kompetensi, kata kerja yang menunjukkan keterampilan, miring aksi, konten, materi yang dipelajari, variasi, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Ya, itulah tadi hasil presentasi kami. Mungkin ada yang bisa mengenalkan apa itu tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih. Di mana yang kalinya? Mana aku? Sekian. Ya, terima kasih, Ulang. Bu. Ya, sudah didengar, Pak? Sudah, Bu, sudah. Tadi hasil presentasi kami, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa mengemukakan pendapatnya. Waalaikumsalam. Sudah berjalan beberapa menit. Itulah tadi hasil prestasi kami. Makasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kami akhiri prestasi dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.